Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 dan berikut anggotanya. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Berikut materi yang akan kami paparkan. Menjelaskan tentang topik. Apa itu topik? Topik berasal dari kata Yunani topoi yang berarti tempat dalam tulis menulis atau pokok pembahasan atau pokok pembicaraan. Masalah apa sih yang akan kita bahas? Masalah apa sih yang akan kita bicarakan? Itulah topik. Topik juga memiliki ciri khas, yaitu bersifat umum dan belum terurai. Adapun ciri-ciri topik, yang pertama, topik harus menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mencakup total isi cerita. Yang ketiga, harus bersifat nyata, tidak boleh mengada-ngada. Yang keempat, topik tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang, tetapi menggunakan kata yang singkat saja. Harus sesimpel mungkin, tetapi mencakup semuanya. Adapun perbedaan topik dengan judul. Topik itu adalah payung besar yang bersifat umum dan biasanya belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul itu lebih spesifik dan sudah terurai. Dan biasanya juga sudah menggambarkan sudut pandang penulisnya. Berikut adalah contoh perbedaan topik dengan judul. Misalkan kita mempunyai topik putus sekolah, maka kita akan mendapatkan beberapa judul seperti tingkat tingginya angka putus sekolah dan sebagainya. Baik, selanjutnya pemaparan tema. Tema berarti pokok pemikiran ide atau gagasan tertentu yang akan dituangkan oleh penulis dalam karangannya. Dan tema juga adalah sesuatu yang melatar belakangi dan mendorong seseorang menuliskan karangannya. Tema juga seperti halnya judul, dapat dibuat bervariasi dan dapat diganti-ganti jika penulis beranggapan tidak tersedia bahan yang cukup untuk digarap menjadi karangan, yaitu perumusan tema juga pasti akan memudahkan penulis menyusun kerangka karangan. Dan penyusun pokok-pokok bahasan dalam kerangka karangan akan lebih sulit jika dilakukan hanya berpatokan pada judul, apalagi pada topik, sebab topik dan judul belum terurai. Ada juga ciri-ciri tema yang baik, yaitu menarik perhatian penulis, pemilihan tema mudah dijangkau, dikuasai dengan baik oleh penulis, dan dibatasi ruang lingkup. Penjelasan selanjutnya adalah kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah untuk mengatur hubungan antara gagasan-gagasan. Langkah-langkah menulis karangan: yang pertama, pemilihan topik; yang kedua, perumusan tema; yang ketiga, penyusunan outline; yang keempat, pengumpulan data; yang kelima, penulisan draft atau konsep; dan yang keenam, penyuntingan wawancara. Kerangka yang belum final disebut outline, sedangkan kerangka yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final atau kerangka mantap. Bentuk kerangka karangan ada dua macam, yaitu yang pertama, kerangka topik, dan yang kedua, kerangka kalimat. Kerangka topik terdiri atas kata, frasa, dan klausa yang ditandai dengan kode yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan dan tidak menggunakan tanda baca titik. Yang kedua, kerangka kalimat bersifat resmi dan unsur-unsurnya tampil berupa kalimat lengkap dan menggunakan tanda baca titik untuk menuliskan judul bab dan subbab. Pola penyusunan kerangka karangan ada dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pola alamiah meliputi urutan ruang dan urutan waktu. Sementara pola logis memakai pendekatan berdasarkan cara berpikir manusia. Urutan pola logis adalah klimaks, antiklimaks, sebab akibat, pemecahan masalah, dan umum khusus. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.